Selamat datang di New Perspective. Lalu dikembalikan atau dipindahkan kiblat itu menuju ke Ka'bah sebagai simbol bahwa agama yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu merujuk kepada millat Ibrahim, yaitu agama dari Nabi kita, Nabi yang mulia Abul Anbiya Sidina Ibrahim alaihissalam. Nah, itu menunjukkan kesempurnaan, ya. Karena sesuatu itu dikatakan sempurna kalau dia kembali ke asalnya. Kan begitu ya bapak-bapak ya? Kan kalau kalau seorang manusia itu meninggal, ya, ini meninggal ya, itu istilah meninggal dalam Al-Quran itu ada beberapa. Pertama disebut dengan al-maut, ya, mati, al-maut, itu biasa kematian. Disebut juga dengan al-ajal. Kenapa dikatakan al-ajal? Karena al-ajal itu merujuk kepada batas waktu. Kalau sudah tiba batas waktu, selesai, nah itu ajal, nah itu meninggal. Tapi kematian itu juga dalam Al-Quran disebut dengan al-wafat, yatawaffa. Apa arti al-wafat? Al-wafat itu artinya mencukupkan dan menyempurnakan. Jadi kematian itu adalah kecukupan. Kematian itu kesempurnaan, dalam arti selesai sudah. Kenapa kematian dikatakan kesempurnaan? Karena kita kembali kepada Allah Ta'ala, asal yang menciptakan kita. Jadi di dunia ini istilahnya, ya apa itu kalau dalam Al-Quran itu Tuhan Guru ya, tala'ubun wa takathurun wa tafakhurun lahun wa laibun, macam-macam kita pergi ke kanan ke kiri, ke utara ke selatan, main tamasya ke sana, kerja begini, tidur, makan, segala macam lah. Pada saatnya kita kembali ke asal kita. Dan itulah kesempurnaan. Jadi kalau dalam konsep Islam kematian itu bukanlah kekurangan. Kematian itu juga tidak usah dikhawatirkan. Karena justru bagi orang mukmin ya kematian itulah kesempurnaannya. Karena melalui itulah dia bisa kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada asal adalah kesempurnaan. Nah, karena itu di sini disebutkan bahwa kembali kepada kiblatnya Nabi Ibrahim itu adalah kesempurnaan. Ya. Lalu kemudian kama arsalna, kesempurnaan itu ya, di dalam hal agama Allah terwujud dengan arsalna fikum. Kesempurnaan itu terwujud dengan diutusnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di situ disebutkan karena itu di sini kama sebagaimana. Jadi ada dua kesempurnaan. Kesempurnaan dalam ayat sebelumnya adalah ketika kiblat itu dikembalikan ke Ka'bah. Ya, sebagaimana kiblatnya Nabi Ibrahim itu adalah kesempurnaan karena kembali ke asal. Lalu dalam ayat ini kesempurnaan dari semua pengutusan Nabi dan Rasul adalah dengan dihadirkannya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya syukur bapak-bapak saudara kalau kita alhamdulillah ya ditakdirkan, dikaruniakan iman Islam, dijadikan sebagai bagian dari umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang pertama ya, bahwa kaitan ayat ini dengan sebelumnya adalah tentang kesempurnaan sesuatu. Yang pertama kesempurnaan dalam hal kiblat ya. Yang kedua kesempurnaan dalam pengutusan Nabi dan Rasul. Jadi kata Nabi, saya ini perumpamaannya dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya seperti ada seorang membuat rumah, bagus rumah itu, tapi ternyata ada sudut yang belum selesai. Ada ubinnya yang belum dipasang, tehelnya belum dipasang. Maka ibaratnya bangunan itu adalah agama Allah, ubin yang terakhir itu, tehel yang terakhir itu adalah saya, kata Nabi.
Jadi beliau menyempurnakan semuanya. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah dapat yang sempurna, buat apa cari yang lain lagi? Kira-kira kayak begitu ya Bapak-bapak. Tinggal bagaimana mendalami, memahami ya. Itu yang pertama yang bisa kita ambil di ayat ini. Yang kedua yang bisa kita ambil, kama arsalna fikum rasulam minkum. Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW itu disebutkan dalam ayat ini minkum, sebagai satu di antara satu orang dari kalian. Nabi SAW itu adalah bagian dari umat yang didakwahi. Beliau diutus ya. Umat yang didakwahi itu adalah orang Arab awalnya kan. Walaupun dakwah beliau adalah dakwah untuk seluruh umat manusia, tapi turunnya pertama di tanah Arab. Maka Rasulnya minkum ya. Nabi SAW yang mengerti adat istiadat. Nah karena itu disebutkan oleh para ulama bahwa kalau kita berdakwah ya, menyampaikan Islam ya, di suatu tempat, di suatu katakanlah suatu komunitas ya, suatu masyarakat, maka kita mesti mengerti adat istiadatnya. Kita sesuaikan dakwah itu dengan masyarakat yang ada di situ. Sebagaimana Allah menyesuaikan ya, menyesuaikan dakwah yang terakhir itu dengan mengutus Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang Arab. Itu bagian dari menyesuaikan. Jadi jangan kalau kita misalnya membawa Islam ya, kita membawa Islam ke tengah orang-orang, katakanlah orang-orang yang sedang penuh dilanda dengan duka misalnya. Orang yang sedang banyak dapat musibah, kita datang ke sana berdakwah. Orang sudah dapat musibah, kita datang lagi bawa ayat-ayat atau hadis yang membuat mereka semakin putus asa. Itu tidak boleh. Maka dalam dakwah itu kalau kita lihat orang sedang dapat banyak cobaan-cobaan, kita datang dengan membawa disebut dengan apa? Targhib ya. Targhib itu artinya harapan. Gempa misalnya atau banjir, kita datang ke sana terus ya memang inilah takdir kita ya. Ini hati-hati, ini bisa jadi bukan yang terbesar. Ini dibandingkan dengan akhirat, masih lebih berat akhirat. Semakin orang susah. Jangan. Tapi kita kasih harapan. Bagi orang mukmin, musibah-musibah itu kalau disikapi dengan kesabaran akan melahirkan kemuliaan. Dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Sekarang musibah, besok ada nikmat. Kalau kita sabar, kita tata kembali, kasih dia harapan-harapan. Itu bagian dari menyesuaikan ya. Dan itu yang ditempuh ya, oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Beliau utus misalnya ke kaum yang terkenal dengan kepandaiannya, orang yang pinter. Dikirim ke Yaman. Yaman itu afsahul arabi lisanan, orang Arab yang paling fasih lidahnya. Maka dikirim ke sana itu Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, orang yang fasih. Itu bagian dari bagaimana kita mendekatkan tuntunan kebaikan. Nah ini implementasinya bagi kita kan luas ya, termasuk ketika kita mendidik diri kita, mendidik anak kita. Kalau anak kita punya kecenderungan tertentu, maka kita arahkan dia melalui kecenderungannya itu ya. Kalau misalnya anak kita senang, misalnya katakanlah senang main komputer, jangan dilarang, tapi pastikan yang dia lihat di komputer itu hal yang baik. Fasilitasi dia di dalam hobinya itu untuk diarahkan kepada kebaikan. Ya. Dulu anaknya Umar bin Abdul Aziz pernah mengkritik ayahnya. Pak, kenapa Bapak tidak larang saja semua maksiat ini sekaligus? Kok masih dibiarkan saja? Kata Umar bin Abdul Aziz, nak, jiwa manusia itu kalau dipaksa akan berontak. Kalau saya paksa, mereka akan berontak. Dan akhirnya agama Allah akan makin dijauhi. Maka Umar bin Abdul Aziz pelan-pelan
Itu orang yang alim pada masa itu, apalagi sekarang. Karena itu perlu kelembutan, kelapangan hati, kesabaran. Ini yang bisa kita ambil, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Nah, ini hal yang ketiga yang bisa kita ambil, bahwa bagian dari ayat ini menggambarkan konsep pendidikan yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Apa pendidikan itu? Yatlu alaikum ayatihi. Yang pertama, Nabi SAW membaca ayat Al-Quran, diperdengarkan. Pengetahuan itu disampaikan supaya tahu. Itu yang pertama. Jadi dibacakan oleh Nabi supaya ada pengetahuan itu, supaya mereka tahu. Lalu berbarengan dengan itu wa yuzakkikum, hati mereka ditata oleh Nabi. Jiwa mereka diasah, ditanamkan kemauan untuk berbuat baik. Jadi setelah tahu, ditanamkan mau. Yang namanya mau itu kan dari hati, ya. Kemauan, kemauan. Jadi perubahan dari dalam. Nabi tidak mengangkat tongkat dan mengancam untuk memukul, tidak. Tapi Nabi mendidik hati dari sahabat. Lalu kemudian wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, mengajarkan. Kata para ulama, mengajarkan di sini bukan pengulangan dari yatlu di awal tadi. Kalau yatlu tadi berkaitan dengan memberikan pengetahuan. Kalau yu'allim di sini adalah memberikan mereka kemampuan untuk mengamalkan. Ini proses. Jadi pertama diberitahu normatifnya, ayatnya begini, isinya ayat itu begini. Lalu pada saat yang sama juga ditumbuhkan keinginan, kemauan untuk mau berubah. Lalu kemudian setelah itu dimampukan mereka untuk mengamalkan. Dan di dalam pengamalan ini keteladanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat penting. Itu cara Nabi mendidik. Ya kalau kita punya anak, yuk kita terapkan kayak begini. Ya telu dulu pertama, kita beritahu dulu. Kasih dia pengetahuan. Nah, sholat itu wajib. Itu kan pengetahuan kan? Fardu. Ada 5 kali sehari semalam. Itu pengetahuan. Ibaratnya ya telu. Lalu setelah itu yuzakkikum. Kita tanamkan keinginan dalam dirinya. Bahwa sholat itu bisa membuat hatimu tenang nak, membuatmu mendapat keridhaan Allah, membuat pikiranmu jernih, membuatmu mendapatkan kasih sayang Allah, mencegahmu dari hal-hal yang tidak baik. Jadi dibangun kemauan itu. Lalu setelah itu wa yu'allimukum. Kalau sudah ada pengetahuan, ada kemauan, maka insya Allah dia akan mudah terbangun kemampuan untuk melaksanakan. Dan di situ peran keteladanan dari kita sebagai orang tua itu penting. Nah ini satu tarikan nafas ya. Jadi jangan dipisah-pisah. Kalau ia telu saja tanpa yuzaki, nah itu repot. Hanya diberitahu saja, tapi tidak ditumbuhkan kemauan. Tidak pula diberikan keteladanan, tidak ada artinya. Untuk soal jawab ujian, tidak apa-apa. Berapa sholat yang wajib? Dengan hanya ya telu bisa dia jawab karena sudah diajar. Tapi menjadi seorang yang mampu melaksanakan apa yang dia ketahui itu tidak cukup hanya dengan memberinya pengetahuan saja. Nah kita introspeksilah bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Apakah hanya sampai ya telu saja atau yuzaki tetapi tidak ada yu'allim, artinya tidak ada keteladanan. Atau ada keteladanan, tapi yang kita teladankan itu bukan berdasarkan ilmu pengetahuan. Itu juga tidak baik. Nah ini proses ya. Jadi Allah Ta'ala di sini menyampaikan seperti inilah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Yang terakhir, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Nah, ini isyarat. Dan dia mengajarkan kalian apa yang belum kamu ketahui. Sebelumnya sudah disampaikan wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Nabi itu mengajarkan Al-Quran dan Sunnah.
Tapi di sini ditambah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan dia mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui. Apa artinya Bapak-bapak Saudara? Bahwa ilmu yang diperintahkan kita untuk mempelajarinya, untuk kemudian mengamalkannya, untuk menggunakannya dalam kehidupan tidak terbatas yang tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah saja. Tetapi ilmu yang berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia, ya, kalau memang itu terkait dengan kebutuhan-kebutuhan kita dan kita harus menguasainya, maka wajib kita juga menguasainya. Nah, karena itulah di dalam Islam ilmu itu sesuatu yang yang terbuka, ya. Ini langsung disebut di sini, ya, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Tidak hanya Quran hadis tapi ma lam takunu ta'lamun. Ini isyarat kata ulama bahwa ilmu itu akan berkembang terus. Dan umat Islam akan menjadi umat yang terbaik kalau dia bisa mengikuti perkembangan itu. Mudah-mudahan generasi-generasi kita diberi kemampuan untuk itu, amin. Ya, dan kita semua juga, ya, sebagai bagian dari tanggung jawab kita mencintai Quran kita yang menyampaikan seperti ini kepada kita. Marilah kita terus menerus mendorong, ya, anak-anak kita, generasi muda kita untuk terus belajar, menghasilkan pengetahuan, ilmu, teknologi yang bermanfaat untuk manusia. Ya. Pijakannya Quran hadis, tapi sampai mana batasannya itu Allah yang tahu batasannya. Ya. Tapi selama berpijak pada Quran hadis dalam arti prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, maka insya Allah semua pengembangan ilmu pengetahuan itu akan membawa kebaikan dan kemaslahatan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan apa yang kita baca. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana wa Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Kita tutup agak pagi karena kebetulan saya harus menyelesaikan ada kewajiban saya yang lain. Ya, semoga minggu yang akan datang kita diberi kesempatan untuk kembali melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah jamaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.